Enak nggak tinggal di Malaysia? Kalau menurut aku enak, bahkan enak banget. 2026 aku udah genap 4 tahun di Malaysia, guys. Oke, guys, nah kali ini aku mau berbicara tentang aku di Malaysia ya. Kita mau baca pertanyaan-pertanyaan ya yang udah diajukan secara random. Nah, untuk yang pertama itu berapa tahun aku di Malaysia? Untuk tahun ini, tahun 2026 aku udah genap 4 tahun di Malaysia, guys. Ya, udah 4 tahun. Aku dari 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Itu 5 tahun. Udah 5 tahun ya? Udah 5 tahun. 4 tahun lebih lah, mau 5 tahun. Lalu yang kedua, enak nggak tinggal di Malaysia? Ini aku mau jawab pertanyaan, enak nggak tinggal di Malaysia? Kalau menurut aku enak, bahkan enak banget. Kenapa? Karena gimana ya? Kalau menurut aku di sini, kalau menurut aku ya, ini menurut aku pribadi, menurut aku sendiri ya. Kalau yang lain aku nggak tahu. Tapi kalau menurut aku sendiri enak di Malaysia karena satu, transportasinya itu udah mulai menyebar kemana-mana. Jadi mau pergi kemana-mana itu pun gampang, mudah gitu. Dan lagi kalau menurut aku karena di sini apa ya, banyak makanan mungkin ya, lebih beragam juga makanannya ya. Lalu karena aku tempat tinggal aku dekat dengan tempat kerja dan itu sangat mudah. Itu juga salah satu kenyamanan kalau menurut aku. Lalu next, gaji di Malaysia gimana gitu. Nah, kalau gaji di Malaysia ini spesial. Aku menjawabnya ini tergantung daripada orang ya. Kalau menurut aku gaji di sini secara luas, secara umum itu besar kalau dibandingkan dengan Indonesia. Kalau sekarang standar gaji di Malaysia itu 1.700 sampai 1.800 ringgit. Itu sama dengan kira-kira 7 juta sampai 8 juta rupiah. Lumayan kan? Even dia kerja seperti jaga minuman, maksudnya tuh jadi waiters, kerja di warkop, warung kopi gitu, gajinya udah 8 juta, 7 sampai 8 juta. Itu lumayan banget kalau menurut aku. Kalau di Indonesia mungkin gimana sendiri. Contohnya aja teman aku ya di Indonesia, ada yang kawan aku yang kerja jaga toko pakaian, gajinya 1 bulan itu hanya 700.000 rupiah, guys. Nah, itu aja perbandingannya. Ya, kalau menurut aku gaji di sini oke. Kalau untuk aku oke banget. Jadi apa ya? Kalau dulu kayak hidup 1 bulan ya habis 1 bulan aja, mau nabung susah, apalagi punya cita-cita mau jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan traveling kemana gitu, kayak hampir nggak mungkin gitu. Tapi mungkin kalau menurut aku ya hampir nggak mungkin ya kalau misalnya dengan gaji aku yang dulu ya, gaji aku dulu ya guys, waktu aku di Pontianak, ini aku perkecil tempatnya di Pontianak, itu gaji aku hanya 1.200.000. 1.200.000 itu tahun 2019, 2020 kayak gitu. 1.200.000. Kadang-kadang oke lah, kadang-kadang ada 1.700.000 gitu. Tapi itu menurut aku kecil banget kalau dibandingkan dengan sekarang. Gimana kalau misalnya kawan-kawan gajinya sekarang berapa yang tinggal di Indonesia? Kerja kantor loh itu, guys, kerja kantor loh. Jadi ada cerita lucu juga waktu aku pertama mau ke Malaysia. Dulu kan aku kerja di kantor karena COVID ya, atau karena COVID atau karena apa, atau karena sentimental, aku dipecat gitu, guys, dari kantor aku yang lama. Mungkin ya udahlah, karena ya mungkin tidak dibutuhkan lagi gitu, jadi aku dipecat. Waktu aku kesini banyak orang yang bilang ngapain ke Malaysia gitu loh, ngapain ke Malaysia jadi kuli di sini gitu. Tapi aku baru sadar sih sekarang, kalau misalnya kita kerja event, kita kerja di kantor, itu memangnya nggak kuli, sama aja kan, guys, masih makan gaji bos juga, itu namanya kuli. Tapi kayaknya kuli kita di sini itu lebih terhormat gitu loh.
Maksudnya gajinya besar, lumayan, bisa nabung. Ada yang bisa sampai beli rumah, beli tanah gitu. Kuli gitu guys. Tapi kalau kita di Indonesia, namanya aja kerja kantor. Kalau di Pontianak ya, kayak aku dulu, namanya aja kerja kantor, tapi nggak ada dapat apa-apa tuh. Oke, kita lanjut lagi yang lain ya. Pertanyaan yang lain. Mahal nggak hidup di Malaysia? Mahal nggak hidup di Malaysia? Kalau misalnya aku dapat pertanyaan kayak gini, mahal nggak? Itu tergantung guys, tergantung gaya hidup kita masing-masing. Bisa mahal, bisa murah. Karena di Malaysia ini tergantung pilihan kita. Kalau kita mau masak, ya bisa lebih murah. Bahkan kita bisa tekan lebih murah. Dan banyak juga sih sebenarnya pilihan makanan yang murah, kayak 5 ringgit, 7 ringgit gitu masih ada, 3 ringgit bahkan masih ada. Nasi lemak 3 ringgit, betul nggak Mon? Nasi lemak 3 ringgit kalau misalnya kita mau lah. Tapi kalau misalnya kita rajin bisa masak, itu betul-betul bisa menekan pengeluaran kita per bulan ya. Jadi tergantung. Kalau menurut aku mahal nggak? Kalau di aku rasa nggak mahal. Nggak mahal, tergantung pandai-pandai kita ya guys. Lalu yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, apa makanan yang dirindukan dari Indonesia? Kira-kira apa ya? Kalau menurut aku makanan yang aku rindukan di Malaysia ya ada 1, 2 atau beberapa ya. Mostly makanan di Malaysia itu, hampir sama dengan makanan Indonesia. Tapi kalau misalnya betul-betul ada apa gitu yang dirindukan, aku rindu nasi Padang yang khas Indonesia. Aku rindu nasi Padang yang betul-betul khas Indonesia. Karena di Malaysia ini aku jujur aja nasi Padang yang memang dari Indonesia, tapi rasanya memang belum bisa seperti yang aku makan di Indonesia. Ya, walaupun memang katanya asli Indonesia, tapi masih kurang otentik kalau menurut aku. Ada beberapa sih yang hampir otentik yang pernah aku makan. Nanti kalau misalnya aku coba, aku akan ajak kalian makan coba. Lalu apalagi ya, kalau misalnya ditanya apa yang aku rindukan, kalau dari segi makanan nasi Padang, mungkin kadang-kadang aja ya, kadang-kadang aku rindukan suasana Indonesia gitu. Tapi ini hanya kadang-kadang aja. Karena kita suasana Indonesia tuh kan ya, namanya juga kita ada keluarga gitu ya. Pasti kita rindukan keluarga, suasananya gitu. Karena kalau di sini ya, kalau tempat kita tinggal itu misalnya kita hidup bertetangga gitu, antara kita dan tetangga ya nggak ada komunikasi apa-apa gitu, jarang banget. Paling kalau ketemu hanya senyum, sapa, tapi nggak ada yang kayak kita kalau di Indonesia kayak sampai nongkrong bareng di depan rumah gitu. Itu nggak ada di sini, di daerah aku ya. Tapi nggak tahu di daerah tempat lain di Malaysia mungkin ada yang masih pedesaan gitu, mungkin masih ada. Tapi kalau daerah kita itu memang masing-masing kayak gitu sih guys. Itu aja sih kalau misalnya pengalaman aku selama 4 tahun di Malaysia ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, kalian boleh langsung drop di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, boleh subscribe channel aku. Karena aku selain aku ngomong kayak gini, aku akan ajak kalian pergi makan, pergi ke tempat-tempat yang menarik di Malaysia. Bukan hanya di Malaysia, kadang-kadang aku juga akan ke luar negeri. Aku mau ajak kalian jalan-jalan ke luar negeri. Tapi mostly kita sekarang di Malaysia dulu. Kita mau coba makanan Malaysia, kita mau explore negara di Malaysia, explore tempat-tempat di negara Malaysia ini. Karena aku ada beberapa tempat juga yang udah aku kunjungi dan ada beberapa tempat juga yang belum aku kunjungi. So, jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa komen kalau misalnya kalian berkenan di share ke teman-teman kalian video ini yang mungkin pingin kerja di Malaysia gitu ya. Kalau gitu sampai di sini dulu channel vlog aku. Aku ciao dulu. Bye bye.